Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, legenda asal-usul, mitos, dan juga misteri dari Gunung Gandang Dewata. Gunung Gandang Dewata yang ada di 3 kabupaten, yaitu Mamasa, Mamuju, Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana kisah, misteri, mitos, dan juga legenda asal-usul Gunung Gandang Dewata ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Gandang Dewata adalah sebuah gunung yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Mamuju, dan juga Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi yang terletak di kawasan Pegunungan Kuarlesi dan merupakan gunung tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gunung Latimojong. Gunung Gandang Dewata memiliki ketinggian 3037 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah tangkapan air terluas yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Gunung Gandang Dewata memiliki mitos, yaitu apabila ada seorang yang masuk hutan dengan tujuan entah mengambil hasil hutan ataupun mendaki, lalu terdengar suara gendang dari puncak gunung, berarti orang tersebut sudah meninggal. Konon katanya, suara gendang tersebut muncul dari bebatuan di area sekitar Taman Nasional Gandang Dewata, yang mana bentuknya memang terbilang mirip seperti bentuk gendang. Adapun asal muasal nama Gunung Gandang Dewata adalah dari mitos suara gendang yang sering terdengar di kawasan tersebut. Secara harfiah, Gandang berarti gendang dan Dewata berarti dewa. Artinya, Gunung Gandang Dewata artinya Gunung Gendang Dewa. Adapun menurut kisah atau cerita rakyat setempat, asal muasal nama Gandang Dewata, nama itu diambil dari peristiwa yang kerap dialami para pemburu di gunung dengan ketinggian 3074 meter di atas permukaan laut tersebut. Ketika berburu di dalam hutan, pemburu kerap mendengar suara gendang bertalu-talu. Padahal tidak ada pemukiman di dalam hutan. Kampung terdekat pun berjarak 2-3 hari perjalanan dari hutan. Adapun dalam adat Mamasa, gendang dipukul saat upacara kematian seseorang. Benar saja, ketika para pemburu itu kembali ke kampung mereka, di sana mereka mendapati salah satu sanak saudara yang sudah meninggal. Tidak hanya sekali, peristiwa terdengarnya suara gendang dipukul saat berburu di hutan selalu terulang beberapa kali. Orang-orang kemudian percaya bahwa gendang itu dibunyikan oleh para dewa sebagai sebuah pertanda. Di masa lampau, masyarakat di Mamasa masih menganut aliran kepercayaan atau animisme. Hingga kini, sebagian kecil masyarakat mempertahankan animisme tersebut. Di sisi lain, berdasarkan cerita rakyat atau legenda lainnya, Gunung Gandang Dewata disebutkan dulunya adalah sebuah daratan terendah di Pulau Sulawesi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya batu besar berbentuk perahu yang konon ceritanya adalah milik putri raja yang kandas di puncak Gunung Gandang Dewata. Tapi kini Gandang Dewata telah menjadi tanah tertinggi di Sulawesi Barat. Namun sisa-sisa lautan masih bisa dijumpai, sama seperti gunung tertinggi lainnya.
Gunung Gandang Dewata, ya, merupakan salah satu gunung tertinggi yang terletak di kawasan bagian barat Sulawesi atau Pegunungan Kuarlesi, dan gunung tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gunung Latimojong yang terletak di Kabupaten Enrekang. Di alur Pegunungan Gandang Dewata terdapat masyarakat dusun Rantai Pongkok, yaitu di Kabupaten Mamasa, yang mempertahankan hidupnya dari kegiatan bertani. Secara sosiologis, Gandang Dewata telah memiliki hubungan emosional dengan masyarakat kampung terakhir, yaitu Desa Rantai Pongkok sejak dahulu kala. Dengan kearifan lokal khas yang mereka miliki, masyarakat Desa Rantai Pongkok berusaha untuk melindungi ciptaan Tuhan yang sangat kompleks di hutan Gunung Gandang Dewata. Dengan menghubungkan keberadaan turunannya dewa yang membunyikan gendang yang senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat melalui hutan, serta hutan sebagai lahan untuk menunjang hidup, maka hutan terlegitimasi secara etik dan moral untuk dijaga dan juga dicintai. Gunung Gandang Dewata resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional ke-53 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 silam. Penetapan Taman Nasional Gunung Gandang Dewata dideklarasikan pada tanggal 5 April tahun 2017 dengan luas 183.078 hektar. Kawasan Taman Nasional ini membentang dari 4 kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan juga Mamasa. Taman Nasional Gandang Dewata merupakan salah satu wilayah yang dilalui garis Wallace yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan juga hewan Australasia. Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pada tahun 2013 terdapat 417 jenis burung di Sulawesi, dengan 116 diantaranya adalah burung endemik atau asli wilayah tersebut. Adapun jenis satwa yang hidup di Taman Nasional ini antara lain anoa, elang Sulawesi, burung rangkong, alap-alap, katak endemik, dan juga kadal yang kemungkinan besar adalah jenis baru. Sementara itu, untuk jenis tumbuhan terdapat rotan, kalpataru, uruh, dan berbagai jenis anggrek nan cantik. Menurut penelusuran tim LIPI, ditemukan tumbuhan dari suku Melastomacea dari marga Medinilla, Sorenilla, Asronia, Dicosatea, Melastoma, dan juga Ceoticon. Ada juga 11 tumbuhan dari suku Gesneracea dari marga Aescinatus, dan juga seluruhnya merupakan endemik dari Pulau Sulawesi. Adapun untuk jalur menuju puncak Gunung Gandang Dewata terbilang cukup ekstrim. Akan tetapi, jalur yang terjal dan juga jalur yang curam justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki yang ingin menguji nyali. Untuk menuju puncak Gunung Gandang Dewata, para pendaki dapat melalui 2 jalur, yaitu lewat jalur Paku, Kecamatan Tabulahan, dan juga jalur Rantai Pongkok, Kecamatan Mamasa. Masing-masing jalur memiliki 10 pos pendakian yang bisa menghabiskan waktu selama 7 hari perjalanan. Jalur cukup ekstrim terdapat di antara pos 6 dan juga 7 jika melalui jalur Paku. Disebutkan ada trek curam yang menurun ke arah lembah
dan rek menanjak ke punggungan tinggi. Meskipun jalurnya curam dan juga ekstrim, daya tarik Gunung Gandang Dewata selalu ramai dikunjungi lantaran adanya bentangan indah pemandangan alam yang akan memanjakan mata para pendaki. Nah, itulah sekilas mengenai Gunung Gandang Dewata yang ada di Sulawesi Barat. Benar atau tidaknya berbagai kisah, baik legenda, mitos, dan juga misteri dari Gunung Gandang Dewata ini kembali ke pemirsa semua, karena semuanya berdasarkan cerita rakyat yang ada. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah terkait dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Sulawesi ataupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.